Oke, para orang tua pernah kepikiran nggak sih kalau infeksi telinga yang kayaknya biasa banget dialami anak-anak, ternyata bisa punya hubungan erat sama kemampuan mereka bicara? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas koneksi yang mengejutkan ini. Ini penting banget loh. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya. Masa sih infeksi telinga doang bisa menghambat anak belajar ngomong? Tapi jawabannya ini krusial banget. Dan mungkin nggak seperti yang kita duga selama ini. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita masuk bagian pertama nih, ancaman di balik infeksi telinga. Kita kan seringnya mikir, cuma infeksi telinga nanti juga sembuh. Tapi gimana kalau ternyata di balik penyakit yang kelihatan ringan ini, ada ancaman tersembunyi buat cara anak kita berkomunikasi? Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Jadi apa sih sebenarnya infeksi telinga tengah itu? Gampangnya gini, ini tuh kondisi di mana area di belakang gendang telinga anak meradang. Nah, peradangan ini sering bikin ada cairan numpuk di sana. Inilah titik awal dari semua pembahasan kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kita udah tahu nih, apa itu infeksi telinga. Pertanyaan besarnya, kok bisa sih penyakit fisik kayak gini, ujung-ujungnya jadi masalah komunikasi? Gimana ceritanya? Oke, kita akan ikuti alurnya satu persatu. Prosesnya itu kayak efek domino loh. Coba bayangin ya, pertama, infeksi telinganya terjadi terus-menerus. Akibatnya apa? Pendengaran anak bisa terganggu, meskipun mungkin cuma sementara. Nah, karena dia nggak bisa dengar dengan jelas, ini jadi pemicu masalah bahasa di tahap awal. Dan dari sini, masalahnya bisa membesar dengan cepat banget. Dan kuncinya itu ada di waktu. Nah, ini dia kutipannya. Kalau infeksi ini terjadi pas anak lagi di periode kritis perkembangannya, masalah bahasa yang tadinya kecil bisa membesar dengan super cepat. Jadi, ini bukan cuma soal infeksinya, tapi yang lebih penting, kapan infeksinya itu menyerang. Timing is everything ternyata. Oke, kita masuk ke bagian ketiga. Setelah tadi kita agak khawatir ya, sekarang ada kabar baik. Ada penemuan yang, melegakan banget. Ternyata, di tengah semua ini ada titik terang, ada harapan alami yang muncul seiring waktu. Coba lihat angka ini. 6. Angka ini dia kuncinya. Ini kunci dari kabar baik yang mau kita bahas. Apa sih sebetulnya makna angka 6 ini? Ini dia kabar baiknya. Penelitian nunjukin kalau banyak anak yang tadinya punya gangguan bahasa gara-gara infeksi telinga, ternyata bisa pulih sendiri loh. Pas mereka masuk usia 6 tahun, sering banget mereka berhasil ngejar ketertinggalannya. Kerennya lagi, ini bisa terjadi bahkan tanpa intervensi khusus. Nah, di sini nih ada yang menarik. Di satu sisi kita tahu masalahnya seringkali bisa beres sendiri. Tapi di sisi lain, para ahli tetap banget menyarankan orang tua untuk cari bantuan. Loh, kok gitu? Kenapa ya? Dan ini membawa kita ke bagian terakhir, bagian terpenting, peran kunci orang tua. Kalau anak bisa pulih sendiri, terus peran kita apa dong? Nah, bagian ini khusus untuk Anda, para orang tua. Kita akan bahas kenapa tindakan kita semua tetap jadi faktor penentu yang paling krusial. Ini kan pertanyaan yang logis banget ya. Kalau kemungkinannya besar anak bisa sembuh sendiri, ngapain repot-repot cari bantuan profesional? Nah, jawabannya justru ada di kita sebagai orang tua. Jawabannya ada dua. Pertama, dengan cari bantuan, kita jadi bisa paham betul kondisi spesifik anak kita. Kan setiap anak itu unik ya. Kedua, dan ini yang paling penting, kita jadi punya bekal ilmu. Kita jadi tahu cara terbaik untuk merangsang perkembangan bahasa mereka di rumah. Jadi ini bukan soal intervensi ke anak, tapi lebih ke pemberdayaan kita sebagai orang tua. Jadi, intinya begini. Peran kita sebagai orang tua itu bukan untuk cemas berlebihan, tapi untuk jadi semacam arsitek lingkungan belajar anak. Dengan pemahaman yang benar, kita bisa menciptakan sebuah taman bermain yang subur, di mana kemampuan bahasa mereka bisa tumbuh dan berkembang pesat, apapun tantangan yang mereka hadapi. Seluruh pembahasan ini nunjukin betapa pentingnya kepekaan kita sebagai orang tua ya. Jadi yuk kita tutup dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng. Kira-kira sinyal-sinyal kecil apa lagi ya yang bisa kita perhatikan dari sekarang supaya kita bisa memastikan perkembangan anak kita selalu ada di jalur yang tepat?